بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian tafsir kita biiznillah, dan kita masuk ke dalam surah yang baru, yaitu surah At-Tin. Setelah kita membahas surah Al-Alaq, maka insyaAllah malam ini kita membahas surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk surah Makkiyah, termasuk di dalam deretan surah Makkiyah, yang surah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah atau Habasyah. Kemudian juga diperkuat dengan ayat yang ketiga di dalam surah ini. Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang penuh dengan keamanan. Negeri di sini maksudnya negeri apa? Makkah. Karena Allah memakai kalimat hadza yang berarti ini, yang menunjukkan isyarah atau isyarat bahwa ini dekat. Ini itu artinya dekat. Kalau itu jauh. Zalika jauh. Lebih jauh lagi tilka. Jadi ini alasan para ulama, hadza wa hadzal baladil amin.
demi negeri ini. Maksudnya adalah kota Makkah, sehingga lebih kuatlah alasan para ulama bahawa surah ini adalah masuk ke dalam surah Makkiyah. Ada sebagian mengatakan surah Madaniyah, namun tidak memiliki hujah. Tidak memiliki hujah, tidak memiliki alasan dalil yang kuat, sehingga yang lebih kuat itu adalah Makkiyah. Baik, Allah Subhanahu wa taala bersumpah mulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah bersumpah. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Walaupun tiga ayat ini berisi sumpah, namun isi sumpahnya ada 4. Allah bersumpah dengan menyebutkan 4 perkara. Yang pertama dan yang kedua ada pada ayat yang pertama, wattini wazzaitun. 2 kali Allah bersumpah di sana dengan menyebutkan 2 bentuk yang berbeda. 2 benda yang berbeda. Tin dan buah tin dan buah zaitun. Huruf waw yang di depan wattin, waw di sana adalah harful qasam. Huruf sumpah. Wattini demi buah tin. Wazzaitun dan demi buah zaitun. Pernah enggak apa melihat buah tin? Hah? Ada media sosial kan, Pak? Ada Mbah Google kan? Buah tin. Di Indonesia banyak juga yang bisa hidup buah tin. Wazaitun demi buah zaitun. Sudah pernah lihat buah ini? Memang 2 buah ini, tin dan zaitun ini, para ulama tafsir menyebutkan dahulu tumbuhnya di negeri Syam, di Hijaz, negeri Hijaz itu Makkah dan Madinah, itu Hijaz. Itu disebut dengan daerah Hijaz, Makkah dan Madinah. Cuma dua daerah ini. Turunnya ayat ini di mana? Di Makkah. Sehingga penduduk Makkah bertanya-tanya, apa itu buah tin? Dan apa itu buah zaitun? Karena tidak ada di Makkah dan di Madinah tin dan zaitun, enggak ada. Yang ada buah tin dan zaitun itu di negeri Syam, Lebanon, Palestina. Makanya ada kalau jual-jual bibitnya, bibit buah tin itu, ini saat bibit buah tin Palestina. Kita pernah menjual itu. Ini bibitnya buah tin Palestina.
Jadi lebih ke asli-aslian. Lebih ke asli-aslian. Coba lihat berapa per kilo buah tin. Kalau kemarin itu sampai 70-an. 70-an kilo. 70-an per kilo. Itu pun isinya cuma antara 3 dengan 4. Mahal. Bahkan para dokter mengakui buah tin itu dan buah zaitun itu memiliki keistimewaan dari buah-buah lain. Dari segi misalnya gizi, para dokter mengatakan gizi yang ada di dalam kandungan buah tin itu tinggi sekali. Bahkan para dokter mengatakan buah tin itu bisa sebagai obat. Bisa sebagai obat buah tin. Ya. Ahibati fillah, disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, di dalam tafsir Al-Baghawi, kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun? Dan kaidah yang harus kita ingat, tidaklah Allah bersumpah atas nama sebuah benda kecuali benda itu agung, kecuali benda tersebut lebih istimewa dari benda-benda yang lain. Sebagian ulama, kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin? Dan kita tahu buah tin adalah buahnya syurga. Buah yang ada di dalam syurga. Delima, buah delima. Kalau sekarang saya lihat buah delima itu udah langka dia. Dulu masih banyak. Kenapa? Tahu buah delima? Hah? Buah delima. Itu enak. DSP ada nggak? Dulu banyak buah itu. Namun namanya buah delima itu termasuk buah di dalam surga. Namun nama saja dari segi nama sama, tapi bentuknya pasti berbeda. Demikian juga tin. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan karena buah tin yang ada di dunia hampir mirip sama dengan buah yang ada di surga. Makanya Allah bersumpah atas nama buah tin. Karena sifat-sifat buah yang ada di surga hampir sama dengan buah tin. Di mana bentuk persamaannya? Yang pertama, persamaan buah yang di surga dengan buah tin yang di dunia. Yang pertama, dimakan habis. Buah di dalam surga itu nggak ada yang terbuang, dimakan habis.
Makanya demikian juga buah tin. Itu bisa boleh dimakan langsung habis. Enggak pala dikupas kulitnya. Enggak pala dikupas kulitnya. Ada memang orang sebagian memakan buah tin ini dia kupas kulitnya. Boleh juga kulitnya itu langsung dimakan. Bisa juga, bisa juga. Dan dia langsung, kalau ingin misalnya dikupas, habis dikupas sudah makan semuanya, nggak ada yang terbuang lagi. Dan sifat buah-buahan yang di surga demikian, nggak lagi dibuang-buang. Nggak apa namanya, kayak mangga. Coba mangga, pertama kulit dikupas, kemudian diambil daging, habis itu ada nggak batunya, bijinya dibuang. Buah tin nggak ada yang dibuang, walaupun sebagian memakannya dengan mengkupas kulitnya lalu dimakan semuanya. Buah durian bisa nggak dimakan semuanya? Abu Syaukin, bapaknya duri, karena banyaknya duri itu. Abu Sya'rin apa? Bapaknya rambut, banyaknya rambut, itu rambutan. Rambutan dimakan nggak semuanya sama kulit-kulitnya? Bisa nggak dimakan sama kulit-kulitnya? Nggak. Ada juga di samping kulitnya ada juga bijinya. Apalagi apalagi durian. Makin tidak ada orang berani orang makan satu buah itu. Buah tin bisa dimakan semuanya walaupun gak dikupas kulitnya, karena nggak ada pakai biji. Mangga bisa dimakan semuanya. Sebagian ada orang nggak mengkupas kulitnya kan? Iya, langsung. Nggak ada dikupas lagi kulitnya. Begitu jatuh dari pohon, kemudian dicuci langsung. Nggak dikupas-kupas lagi kulitnya. Orang apa namanya? Taib. Jadi ini diantara sifat yang pertama, persamaan antara buah yang di surga dengan buah tin. Dengan itulah Allah bersumpah atas nama buah tin. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir menyebutkan ada persamaan buah tin dengan buah yang ada di dalam surga. Yang pertama, persamaannya adalah buah di dalam surga dimakan semuanya, nggak ada yang terbuang. Yang kedua, di dalam surga mudah nggak memetik buahnya? Mudah. Demikian juga buah tin, mudah memetik buahnya. Demikian juga di surga, buah-buahan di surga itu enak ngambil buahnya. Pohonnya pun nggak jauh, pendek. Kalaupun ada buah atau pohon yang tinggi, begitu mau mengambil buahnya, pohon itu tunduk, condong ambil buahnya, nggak main panjat lagi, apalagi main lempar. Gitu mau kita ambil buahnya itu condong deh, condong, tinggal petik. Itu dalam surga. Buah tin pokoknya tuh nggak tinggi-tinggi. Makanya pernah saya lihat sekitar 1,5 meter sudah ada yang berbuah. Ada yang berbuah. Nah, ini diantara alasan atau diantara persamaan antara buah di surga dengan buah tin, sehingga Allah bersumpah atas nama buah
tin. Dan kalau dilihat dari segi secara umum, buah tin ini memiliki keutamaan besar. Keutamaan banyak sekali keutamaannya, mulai dari gizi-gizinya, kesehatannya, banyak sekali. Apalagi Allah bersumpah. Allah bersumpah. Jadi kalau bisa ahibati fillah, perlu kita rasakan buah tin itu. Apalagi buah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Rumman, buah delima, perlu kita rasakan tuh. Buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran, perlu rasakan tuh. Pisang, kalau pisang sering ya. Baik. Demikian juga Allah bersumpah atas nama buah zaitun. Bahkan Allah mengatakan buah zaitun itu mulai dari buahnya bisa dimakan, kemudian bisa juga dibuat untuk minyak zaitun. Memiliki keistimewaan juga dari segi kesehatan, dari segi gizi, vitamin dan sebagainya. Nilai yang tinggi. Buah zaitun. Nanti coba dilihat bagaimana bentuk buah zaitun itu. Karena itu memang secara asal adanya di negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina. Baik. Kemudian juga Allah bersumpah atas nama wa turi sinin, demi gunung Tur Sina. Demi gunung Tur Sina. Disebutkan di dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa bi turi sinin li'annahu al-jabal alladhi awha Allah Ta'ala ila Musa hawlah. Allah bersumpah atas nama gunung Tur Sina karena di gunung itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam, sehingga memiliki kemuliaan. Gunung Tur Sina, di mana tempat tersebut Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dan juga menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah mengabadikan kemuliaannya dengan bersumpah wa turi sinin, demi gunung Tur Sina. Demi gunung Tur Sina. Wa hadzal baladil amin. Kemudian sumpah yang keempat, sumpah yang keempat Allah bersumpah demi negeri yang aman, adalah Makkah.
Bahkan saking kan amannya, Dajjal nggak bisa masuk ke sana. Nanti ketika datang Dajjal di akhir-akhir zaman yang mendekati datangnya hari kiamat, Dajjal yang merupakan fitnah bagi orang-orang beriman, yang dia bisa menghidupkan yang mati, bahkan bisa menjadikan tanah subur dari gersangnya luar biasa. Itu menjadi fitnah. Jadi fitnah. Dan dia masuk ke tempat-tempat kecuali dua tempat. Di antaranya adalah Makkah. Kenapa Allah bersumpah atas nama Makkah? Karena tempat itu turunnya wahyu. Makanya nggak bisa ditandingi Makkah Madinah, itu nggak bisa ditandingi. Dan bahkan tempat yang sangat dicintai oleh Allah, Makkah Madinah. Dan di dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah, di dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah, kita juga mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Kalau ada orang membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah, imannya dipertanyakan. Ada orang sangat benci kepada Makkah Madinah. Sampai Allah bersumpah demi kemuliaan Makkah. Berarti di dalamnya ada keagungan di dalam Makkah. Dan harus kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Harus. Sangkingkan mulianya Makkah itu, atau tanah haram, boleh nggak berperang di situ? Boleh nggak berperang di situ? Nggak boleh. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui itu. Tanda memuliakan tanah haram. Jadi dipertanyakan keimanan kalau ada orang membenci Makkah Madinah. Bahaya. Kenapa? Karena dua kota ini adalah tempat turunnya wahyu. Sumber wahyu di sana. Al-Quran turun di dua tempat ini. Hadis Nabi turun di tempat itu. Gak bisa disamakan dengan tempat-tempat lain, gak bisa. Kalaulah itu kota sumber wahyu, demikian juga sumber ilmu. Wajar kalau sumber ilmu di sana murni, tidak bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Wajar. Karena sumber airnya bersih di sana, mata airnya di sana. Maka wajar saja kalau sumber ilmu yang bagus itu di sana, wajar saja. Faham Pak maksudnya? Faham? Wajar saja.
Terkadang karena hasad, karena dengki, sehingga membenci. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Makkah yang Allah rekomendasikan negeri yang aman? Karena Allah di tempat itu Allah turunkan wahyu. Demikian juga Madinah. Di Makkah ada tanah haram, di Madinah disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis yang oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah itu sebagai haram, kota haram, tanah haram. Wa inni haramtul Madinah, dan demikian juga aku menjadikan Madinah itu kota haram, tanah haram. Sungguh kemuliaan dua kota ini, sungguh kemuliaan. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Apa tujuan Allah bersumpah dengan 4 macam benda atau makhluk? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengkuatkan ayat yang keempat, untuk meyakinkan kepada orang yang memahami Al-Quran ini, meyakinkan orang yang membaca Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini, kepada ayat yang keempat. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga itu untuk bersumpah, untuk tujuannya menguatkan pada ayat yang keempat. Ada apa dengan ayat keempat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Itu yang Allah kuatkan. Karena tujuan sumpah itu menguatkan, meyakinkan. Itu tujuannya Allah. Sehingga yakinlah kita seyakin-yakinnya, kuatlah kita sekuat-kuatnya, bahwa ciptaan Allah manusia sebaik-baik bentuk dalam penciptaan. Ada enggak hubungannya dengan surah Al-Alaq, surah Iqra? Ada. Di dalam surah Al-Iqra ada 2 Allah perintahkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disebutkan sudah pertama, di ayat pertama. Ya. Baru yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Kata para ulama yang sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari, kemuliaan manusia ada, sempurna kemuliaan manusia itu jika 2 perkara ada pada dirinya. Yang pertama, kesempurnaan fisik. Dan sempurna fisik itu jika disempurnakan dengan ilmu,
ilmu. Sehingga ilmu itu akan menghasilkan, mewariskan sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia. Makanya mustahil seseorang itu memiliki akhlak yang mulia kalau tanpa ilmu, nggak bisa. Bagaimana supaya berakhlak seseorang itu memiliki akhlak yang mulia? Dia harus berilmu. Sehingga sempurna. Di zaman sekarang kan modelnya sempurna, inginnya sempurna fisik saja kan Pak? Gantengnya, cantiknya, hanya untuk fisik saja. Iya kan Pak? Bahkan rumah-rumah sekengker atau rumah-rumah kecantikan penuh. Islam tidak menyalahkan itu. Namun jangan terlalu fokus ke sana, tidak menyempurnakan keindahan, kecantikan, keindahan fisik itu dengan menyempurnakan ilmu. Sehingga dengan ilmu ini menghasilkan, mewariskan akhlak yang mulia, sopan santun. Ibu-ibu kalau cantik lebih cantik lagi kalau sopan santun sama suami. Ya kan Pak? Secantik apapun kalau dia enggak, itu hilang cantik. Marah-marahnya. Apa Pak namanya? Garang. Garang kata Pak Mursalin. Garangnya hilang cantik itu. Lemah lembut, sopan santun, itu yang sempurna kecantikan, keindahan. Iya Pak? Hah? Ini diam semua kayak. Takut nanti marah ibu di rumah gitu. Baik. Coba kita lihat, Masya Allah ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menjadikan kepada kalian cinta kepada keimanan, dan keimanan itu menghiasi hati kalian. Iman itu yang ada di dalam hati menghiasi hati kita, lalu hati itu akan membawa yang pemilik hati kepada kebaikan-kebaikan. Ilmu, rasa malu, lemah lembut, sopan santun, jujur, ini semua bersumber dari hati yang baik. Dan hati yang baik itu dihiasi oleh keimanan yang ada di dalam hati. Ini membuat seorang mukmin itu, seorang manusia itu, di samping dari sempurna di dalam penciptaan fisik, akan sempurna juga dengan kalau dia sempurnakan dengan keimanan, sempurnakan dengan akhlak. Udah isya jemaah? Baik.
Makanya disebutkan di dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna keimanan seorang mukmin ada pada akhlaknya yang baik. Sempurna imannya dan sempurna kemuliaannya, keistimewaannya, karena indahnya dari segi zahir dan juga indahnya dari segi batin. Faham nih Pak? Makanya disebutkan oleh Ibnul Arabi tentang keistimewaan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Ingat jemaah, ada namanya Ibnul Arabi, ada namanya Ibnu Arabi. Berbeda. Ibnu Arabi sufi. Ini Ibnul Arabi. Ada berbeda. Kalau Ibnu Arabi sufi, nggak boleh diambil kalimat-kalimat dari dia. Berbeda. Baik. Kita sholat isya dulu. InsyaAllah nanti kita bacakan perkataan Ibnul Arabi dalam keistimewaan manusia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah, di dalam surah At-Tin ayat yang keempat Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Wa qala Qatadah, maksud sebaik-baik bentuk, qala Qatadah fi ahsani surah, sebaik-baik bentuk. Ibnul Arabi rahimahullahu taala memberikan beberapa keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Laisa lillahi ta'ala khalqun huwa ahsanu minal insan. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah, yang lebih baik minal insan, dari manusia. Fa inna Allaha khalaqahu hayyan aliman
Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu yang pertama hidup, yang kedua aliman, memiliki pengetahuan, berilmu, berilmu, qadiran, kuat, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Muridan, memiliki kemauan. Ada kemauan pada manusia itu, ada kehendaknya. Makanya terkadang ada seseorang itu makanan ini enggak mau dia. Bukan karena tidak ada bukan karena pantangan, entah penyakit, tidak. Memang enggak mau dia. Ada hewan ini misalnya halal tapi enggak mau dia. Ada juga orang tak ada, semua mau. Semua mau dia. Semua dimakan. Mutakalliman, berbicara. Berbicara. Sami'an, mendengar. Manusia itu mendengar. Basiran, melihat. Mudabbiran, bisa mengatur dia. Bisa mengatur, bisa dia berfikir untuk mengatur. Kalau dia misalnya seorang pemimpin, dia bisa mengatur bawahannya. Bahkan bisa mengatur ini, misalnya tempatnya di mana. Tahu dia mengatur ini cocoknya di mana. Dia atur, dia tata rumah itu sehingga indah terlihat. Itu kemampuan manusia itu. Apalagi terkadang tidak semua manusia memiliki itu. Dia sudah menggambarkan sebelum, oh ini cocok di sini. Tahu dia mentatanya. Jadi Pak, yang berhak mentata itulah perempuan itu. Diberikan oleh Allah kemampuan bisa mengatur. Nah, di mana ini kulkas, di mana ini TV, di mana ini tempat itu perempuan itu Pak. Iya Pak. Itu termasuk haknya itu. Kalau misalnya terjadi perselisihan antara suami mengatakan ini di sini cocoknya, istri mengatakan tidak Mas, itu nggak cocok di situ, ikuti istri. Karena mereka memiliki kemampuan itu. Bahkan mentata warna rumah itu mereka sudah tergambar itu. Bahkan ada istrinya keluar dari rumah karena tak suka dengan warna rumah, dicat suaminya. Dicat suaminya, warna cat itu memang pilihan suaminya. Sudah dibilang sama istrinya, cat ini enggak, diikutkan suaminya inginnya. Akhirnya enggak mau, dia tinggal di rumah itu. Ikuti aja lah Pak ya. Karena kemampuan mereka itu. Hakiman, bijaksana. Ini manusia luar biasa. Bijaksana. Apa yang dimaksud dengan bijaksana itu?
meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu bijaksana. Meletakkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Makanya termasuk di dalam dakwah pun bil hikmah. Di dalam menasihati pun bil hikmah. Sesuaikan dari segi siapa yang mendengar, itu bijaksana. Siapa yang mendengar, apa yang dibahas. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak, kepada istri, kepada pasangan, bijaksana di dalam memilih momen-momen, memilih kapan pasnya masuk ke hatinya nasihat itu. Bijaksana, jangan libas semua. Pulang dari kerja pun dinasihati, suami capek-capek kerja, istri menasihati, mana masuk? Yang ada melawan. Makanya Nabi itu sering memberikan nasihat kepada istri-istrinya ketika di atas ranjang. Dan memang di situ momen-momen pasangan masuk ke dalam hatinya nasihat itu. Ketika di atas ranjang, lagi cengkerama, lagi berbicara, lagi menikmati suasana berdua, itu waktu-waktu tepatnya memberikan nasihat. Jadi manusia itu hendaknya bijaksana. Seorang dai misalnya, dia harus bisa berbicara, dia harus tahu bagaimana, mana pas di waktu apa yang disampaikan, kepada siapa dia berbicara. Tidak ada bijaksana. Baik, inilah beberapa sifat manusia yang digambarkan oleh, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Ahibati fillah. Kemudian Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, bahkan memiliki keistimewaan sebagaimana dikata yang kita sampaikan tadi. Namun ingat, Allah mengatakan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang hina. Mulanya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, memiliki keistimewaan. Namun ingat, akan dikembalikan kepada seburuk-buruk tempat, sehina-hina tempat. Asfala safilin. Seburuk-buruk tempat ini atau serendah-rendah tempat ini ada dua makna, dua tafsir. Serendah-rendah tempat ada dua tafsir. Yang pertama, dikembalikan di usia yang tua, usia tua. Jadi waktu muda bagaimana kulitnya, bagaimana tampannya, gantengnya, cantiknya. Begitu tua, hilang. Mulai kendu, tangan-tangan itu sudah yang timbul apa? Urat-urat. Waktu muda gagah, begitu tua sudah. Makanya di sini maksudnya adalah jangan terlalu
lebih memfokuskan merawat, apalagi laki-laki ya. Ada anak nampak laki-laki itu takut panas. Begitu berjalan, kemudian ada terik matahari, ditutup wajahnya itu pakai buku, kayak cewek lah. Laki-laki itu ya, subhanallah, harus siap hitam, apalagi mencari nafkah. Kemudian tafsiran yang kedua adalah neraka. Tafsiran kedua, maksud dikembalikan mereka serendah-rendah tempat adalah neraka. Ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid mentafsirkan, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat serendah-rendah tempat. Apa maksudnya? Qala al-Mujahid, ilan nar, ke neraka. Jadi apa gunanya kalau dia merawat tubuhnya, merawat fisiknya sebaik-baik, begitu indah, masuk ke neraka akhirnya. Dia menjaga dari terik panas matahari supaya dia melihat keindahan fisiknya, namun endingnya neraka yang membakar dirinya. Itulah orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Allah jemaah, terkadang subhanallah ada orang yang menjaga fisik, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak ini, tidak ibadah dan sebagainya. Akhirnya na'udzubillah, api neraka yang membakar apa yang dia jaga. Makanya mukmin itu, muslim itu, muslimah itu, di samping dari menjaga fisik dari apa yang Allah ciptakan yang begitu indah, juga menjaga diri dari keimanan, dari ilmu dan sebagainya. Baik, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dikatakan oleh Allah tadi, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka serendah-rendah tempat, itulah neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Falahum, bagi mereka, mereka siapa? Mereka yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka ajrun, balasan, ghairu mamnun, ghairu maqtu', yaitu balasan tiada terputus. Balasan tiada terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, itu mendustakan Rasulullah dan juga mendustakan hari kiamat. Padahal sudah ada keterangan-keterangannya, sudah ada penjelasan-penjelasannya. Apa yang membuat mereka mendustakannya? Alaihissallah bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim sebaik-baik hakim, hakim seadil-adil hakim? Bukankah Allah seadil-adil hakim? Kita katakan bala.
Jadi kalau ditanya alaisa, jawabannya bala. Jawaban bala itu setuju. Kalau ditanya hal, jawabannya antara na'am dengan la. Baik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kira-kira pertanyaan jemaah? Fadhal. Apa? Baik. Berbicara politik ini ya. Ahibati fillah. Kita lebih faham kemana yang lebih bermanfaat untuk kita. Kita lebih faham. Mana yang lebih bermanfaat, kita sibukkan untuk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bentuk kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau misalnya orang lain sibuk dalam urusan itu, ya sudah, jaga diri kita. Apalagi kita hanya sibuk untuk masalah itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Bukan kita seorang tokoh di situ. Hanya mengikuti informasi saja, hanya mengikuti berita-berita saja yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Kalau misalnya mereka yang ahli dalam hal itu, mereka mungkin ada manfaatnya untuk mereka. Tapi kita bukan ada manfaatnya, kenapa disibukkan di situ? Apalagi kita bukan berkecimpung di sana. Bukan seorang pelaku di sana. Jadi kita lebih faham kemana yang lebih manfaat untuk kita. Faham maksudnya? Jadi kalau hanya sebatas mengikuti habis waktu gitu, nggak ada manfaat. Kalau orang-orang mungkin berkecimpung di sana, para tokoh di sana mungkin mereka disibukkan dengan dalam hal itu. Tapi kalau kita sibukkan dengan yang bermanfaat untuk agama kita, untuk dunia kita. Sibukkan diri dalam membaca, sibukkan diri dalam mendengarkan, berhubungan dengan ilmu, sibukkan. Karena apa? Karena waktu kita akan ditanya di hari kiamat. Umur kita akan ditanya di hari kiamat. Kemana kita gunakan, kemana habis waktu kita gunakan, akan ditanya. Baik, ini saja. Habis? Baik. Terakhir.
Ya. Baik. Cocoknya pertanyaan ke tadi malam ya, sana. Oh. Baik, mengangkat tangan. Nah, di dalam berdoa salah satu di antara adab di dalam berdoa mengangkat tangan. Dan bahkan termasuk disebutkan di dalam hadis min asbab, dari bagian penyebab dikabulkannya doa, mengangkat tangan. Dan kita sudah jelaskan mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Ketika kita berdoa, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Kemudian Ibnu Umar, telapak tangannya diarahkan ke wajahnya. Baik. Namun angkatlah tangan di dalam berdoa sesuai dengan kapan Nabi mengangkat tangan. Tidak semua doa mengangkat tangan. Membaca doa setelah berwudu, ada nggak doanya? Angkat tangan atau tidak? Tidak. Tidak ada syariatnya membaca doa setelah berwudu dengan mengangkat tangan. Tidak ada syariatnya. Butuh dalil. Jadi tidak semua setiap berdoa itu mengangkat tangan. Kata Nabi SAW, kedudukan seorang hamba sangat dekat di hadapan Allah ketika dalam kondisi sujud. Lalu Nabi mengatakan, maka minta berdoalah sebanyak-banyaknya di dalam bersujud. Fa'aktsirul ad-du'a, perbanyaklah doa di dalam ketika sujud. Apakah angkat tangan? Gimana sujud angkat tangan? Padahal di situ jelas perintah Nabi banyak berdoa. Namun tidak ada syariatnya mengangkat tangan. Doa misalnya doa membaca doa ketika kendaraan, ada nggak doanya? Angkat tangan atau tidak? Tidak. Demikian juga dalam khutbah, Nabi tidak pernah membaca doa di dalam khutbah dengan mengangkat tangan. Nggak ada dalam hadis. Butuh dalil. Nggak ada dalam riwayat di dalil Nabi mengangkat tangan ketika di dalam berdoa, ketika berkhutbah. Makanya wajar saja ketika seseorang berkhutbah di zaman itu, lalu ada di antara sahabat atau tabi'in mengatakan terkutuk. Karena tidak ada contohnya Nabi mengangkat tangan di dalam berkhutbah ketika membaca doa. Yang ada Nabi menunjukkan telunjuknya seperti ini. Ini yang ada dalilnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kemudian dia mengucapkan, Nabi berdoa sambil tangannya mengarahkan telunjuknya ke atas langit. Itu yang ada dalilnya, bukan mengangkat tangan. Makanya wajar saja orang itu mendoakan kecelakaan bagi yang khotib tadi, karena dia berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Wajar saja. Sampai ya? Nah, jadi makanya kita harus melihat kapan Nabi berdoa mengangkat tangan. Ketika misalnya habis sholat angkat tangan, iya, disyariatkan angkat tangan. Habis sholat sunat misalnya ketika kita berdoa, angkat tangan, iya. Baik, ini saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.